tahu kalau bulan Agustus maka identik dengan Hari Kemerdekaan Indonesia. Tapi yang saya mau beritahu Bapak Ibu, kemerdekaan sejati Tuhan telah berikan buat kita. Melalui karyanya di atas kayu salib, itu memberikan kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, sebab rancangannya itu yang terbaik bagi kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Mari sama-sama kita beri sorakan haleluya buat Tuhan kita. Haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Raja di atas segala raja. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat semua karya yang Tuhan buat atas kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, tidak ada alasan buat kami untuk kami tidak datang menyembah dan memuji Tuhan. Tidak ada alasan buat kami untuk kami bersungut-sungut Tuhan. Tidak ada alasan buat kami untuk kami tidak meninggikan nama Engkau ya Yesus Tuhan Raja kami. Pada pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap kesadaran hati dan kehidupan kami bahwa kami gak bisa tanpa Tuhan. Terimalah setiap puji-pujian kami, terimalah setiap penyembahan kami. Engkau yang layak disembah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu sama-sama kita menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita tinggikan Dia, sebab hanya Dia yang layak disembah. Jangan ada yang berdiam diri. Mari kita sembah Dia. Terpujilah Tuhan, dimasyurkanlah Engkau Tuhan. Oh Tuhan Yesus, ditinggikan, dimuliakan. Haleluya. Engkau dipuji Tuhan. Makasih haleluya.
lagi. Mari Bapak Ibu sama-sama layaklah. Layaklah, yeah. Sujud menyembah. Sama-sama katakan, sebab Kau Allah, layak disembah. Oh, mari sama-sama tepuk tangan buat Raja di atas segala raja. Layaklah Engkau disembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sama-sama saya undang kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord. Oh Lord, oh praise the name, come on. Oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord. Mari lebih lagi kita sembah Dia. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His, pujilah namanya. For endless days we will sing your praise, oh Lord, oh Lord. Jemaat Tuhan saja katakan, oh praise the name. Lagi, one more, come on, sing. Oh, praise the, yeah. Kami memuji Engkau Tuhan. Forevermore, for endless days we will sing, oh Lord. Hallelujah. Haleluya.
menikmati surga dalam kehidupan kami. Yes. Ini yang kami rindukan Tuhan. Bersekutu bersama keluarga Tuhan di tempat ini. Menaikkan puji-pujian kami, menaikkan penyembahan kami, bersama memuliakan Tuhan, bersama keluarga kami memuliakan Tuhan, bersama malaikat di sorga memuji Tuhan, sebab hanya Dia yang layak ditinggikan. Sekali lagi kita beri sorak-sorai buat Raja di atas segala raja. Engkau yang bertahta Tuhan, Engkau yang berkuasa atas puji-pujian kami. Terimalah Tuhan, terimalah Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk. Sama-sama. Your presence is heaven. Your presence is heaven to me. Oh, hadiratmu Tuhan. Your presence is heaven to me. One more. Come on. Serukan. Your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus. Your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus. Mari sama-sama saya undang kita bangkit berdiri. Oh
Your presence is heaven. Your presence is heaven. Your presence is heaven to me. Haleluya, haleluya. Yeah, hadirat-Mu itu surga buat kami Tuhan. Haleluya. Ditinggikanlah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau masuk lebih dalam lagi Tuhan. Terimalah puji-pujian kami, terimalah penyembahan kami. Sebab ini hanya untuk-Mu Tuhan, bukan tentang siapa kami, tapi tentang Tuhan yang ada bersama dengan kami. Kami percaya ketika kami menaikkan pujian, yang sakit disembuhkan. Ketika kami menaikkan pujian yang berbeban berat, maka kami akan mengalami kemenangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini kami ya Roh Kudus. Kami mau menyembah Engkau dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin. Bapak Ibu masih semangat memuji Tuhan, amin. Amin. Tuhan yang benar, come on. Haleluya. Mari sama-sama katakan, Kau gunung batuku, Kau gunung batuku, dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang Mari sama-sama bertepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Katakan, Kau gunung batuku, Kau gunung batuku, dan Kau kota bentengku, tak akan ku. Kau menjamin hidup kami Tuhan. Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu, mari katakan dengan iman. Ya, kami gak perlu takut Tuhan. Mengangkatku sama-sama. Yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Yeay! Kami mau memuji Engkau Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang benar. Tidak ada Allah lain selain Engkau Yesus. Sekali lagi sama-sama. Kau gunung batuku, dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidup, Kau keselamatan kami Tuhan, yang membelaku, tak akan ku takut. Yeah. Walau badai hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan. Siap Bapak Ibu, sama-sama. Yeah. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan.
Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir semesta. Haleluya. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya. Tak ber Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir semesta alam. Jemaat Tuhan saja, Kau Tuhan. Janjimu tak ber Kau Alfa, ya, Engkau Yesus, yang awal dan yang akhir. Sekali lagi, Engkau Tuhan yang, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya. Amin Tuhan, Kau tidak pernah berubah dalam hidup kami, sebab Kau awal dan Engkau akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan. Semesta alam memuja. Semesta. Yeay. Mari sama-sama tepuk tangan Bapak Ibu. Woo. Terpujilah Engkau Tuhan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Saya persilakan untuk duduk kembali. Waktu dan tempat saya persilakan kepada hambanya. Mari satukan hati kita berdoa. Kami bersyukur buat kesempatan yang baik untuk kami belajar dari firman-Mu. Mari Tuhan bicara kepada kami, Tuhan nyatakan isi hati-Mu buat setiap kami. Supaya kebenaran ini menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih. Sebelum kami ambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu, kiranya Tuhan menolong setiap kami untuk memahami persekutuan yang erat di dalam Tuhan. Lewat karya penebusan yang menjadikan kami semua adalah anak-anak Allah. Kami menjadi keluarga kerajaan Allah. Terima kasih, kami siap terima firman-Mu di dalam dan demi nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Baik, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, mari siapkan hati kita. Kita belajar bersama-sama satu kebenaran firman Tuhan. PowerPoint bisa ditampilkan? Oke. Nah, hari ini saya ingin membahas sebuah topik yang saya beri tema We Are Family. Kita semua adalah keluarga. Bulan kemarin, bulan Juli kita bicara tentang keluarga secara jasmani. Nah, bulan ini kita akan bicara keluarga secara rohani. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, waktu seseorang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, Alkitab berkata dalam Yohanes 1 ayat yang kedua, semua orang yang percaya kepada Yesus diberinya kuasa, diberi otoritas, diberi hak menjadi anak-anak Allah. Jadi semua orang yang percaya, saudara dan saya yang percaya kepada Yesus, kita adalah anak-anak Allah. Kalau kita anak-anak Allah, berarti Allah itu adalah Bapa kita. Berarti kita adalah bagian daripada keluarga Tuhan. Amin Bapak Ibu. Sampai di sini kita harus yakin, kita harus percaya, kita harus punya kesadaran akan hal itu. Bahwa saya bersama dengan saudara semua yang duduk di tempat ini, yang memiliki iman kepada Yesus Kristus, saudara dan saya adalah keluarga. Roma 8 ayat 29 bahwa Yesus akan menjadi yang sulung dari banyak saudara. Ya, jadi saudara, kita semua adalah keluarga, ya. Ini penting untuk saudara dan saya pahami. Baik,
Mari kita lihat slide berikutnya. Bapak Ibu, coba perhatikan ini. Ini pesan yang disampaikan Paulus kepada Timotius yang waktu itu memang adalah gembala jemaat di Efesus. Nah, perhatikan apa yang Paulus kasih nasihat buat Timotius. Dikatakan demikian, jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah. Ya, dikatakan yaitu jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Nah, ayat ini sedang beritahukan kepada jemaat yang berasal dari Allah yang hidup, jemaat dari Allah yang hidup, itu dasarnya adalah orang harus tahu bagaimana ia hidup sebagai keluarga. Itu dasarnya. Ya, dasar kebenaran. Jadi dasar kebenaran dari jemaat dari Allah yang hidup adalah begini. Kita harus tahu bagaimana hidup sebagai keluarga. Itu sebabnya Bapak Ibu, kalau orang tidak hidup sebagai keluarga di dalam jemaat, itu bukan jemaat. Karena jemaat dibangun di atas dasar filosofi kekeluargaan. Ya, jadi semua yang masuk dalam komunitas orang percaya, Paulus berkata dia harus tahu bagaimana hidup sebagai keluarga. Jadi kalau kita bergabung dalam sebuah komunitas orang percaya dan kita tidak hidup sebagai keluarga, bisa jadi kita bukan jemaat Tuhan. Mungkin kita tetangga, mungkin kerabat dekat. Itu sebabnya Matius 7 ayat 21 sampai 23. Yesus kemudian berkata begini, aku tidak kenal engkau. Berarti kau bukan bagian keluargaku. Aku yang sulung tapi kamu bukan saudaraku. Kenapa? Ternyata kita tidak menghidupi kebenaran sebagai keluarga Allah. Jelas bahwa yang bergabung sebagai jemaat Allah, Paulus bilang begini, harus tahu hidup sebagai keluarga. Kalau Bapak Ibu masih membeda-bedakan orang, kalau Bapak Ibu masih membuat kasta-kasta, ya berteman itu sesuai dengan kecocokan, ya saya maunya sama yang kaya, saya mau sama yang ganteng, yang cantik. Bapak Ibu bukan bagian daripada keluarga Allah. Kenapa? Karena Tuhan sendiri tidak memandang muka. Betul? Dia mengasihi semua. Di jemaat Efesus Paulus bilang begini, enggak ada lagi orang Yahudi, enggak ada lagi orang Yunani, enggak ada lagi orang Roma. Kita semua warga negara kerajaan Allah. Mulai hari ini belajar mengasihi semua yang ada di tempat ini sebagai keluarga. Amin. Sebab itulah yang menjadi dasar dan tiang penopang kehidupan berjemaat. Bahwa apa? Orang-orang yang ada di dalamnya harus tahu hidup sebagai keluarga. Itu sebabnya waktu pertama kali datang ke tempat ini saya sudah sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara yang di awal-awal bersama-sama dengan saya di tempat ini di awal tahun 2015 saya berkata saya datang sebagai keluarga. Saya bukan datang sebagai bos, sebagai pemimpin, sebagai ketua, enggak. Saya datang sebagai keluarga. Bapak Ibu bisa datang kapan saja, makan bersama dengan saya, satu meja, sehidangan, bisa bercerita, bercanda. Karena kita adalah keluarga. Itu yang harusnya yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Gereja harus berdiri dan dibangun dengan dasar kekeluargaan. Amin. Karena ini yang diajarkan oleh Tuhan. Begitu kita percaya, kita diangkat menjadi anak. Ya, kemudian di dalam surat Roma dikatakan bahwa oleh rohnya kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Kalau dia Bapa, berarti kita anak. Betul Bapak Ibu? Nah, kalau kita sama-sama anak, bukankah kita keluarga dengan satu Bapa, yaitu Yesus Kristus Tuhan? Ya, jadi coba lihat kiri kananmu.
ya kita ini keluarga. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, gereja tanpa keluarga bukan gereja, ya. Ya, sebab gereja hanya berdiri dengan gaya hidup keluarga. Kalau gereja bukan berdiri dengan gaya hidup keluarga, maka itu bukan gereja, itu organisasi, itu komunitas, ya, itu perkumpulan, ya, itu pertemuan orang banyak. Tapi kalau namanya gereja, kita harus tahu hidup sebagai keluarga. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama belajar hidup bersama sebagai keluarga. Ya, ada dimensi relationship, ada dimensi hubungan yang harus menjadi prinsip yang kita hidupi. Ya, ingat dia Bapa, kita anak. Jadi Bapak Ibu, hubungan yang pertama yang harus kita bangun adalah hubungan vertikal. Ya, hubungan saya sebagai anak dengan Bapa surgawi. Itu hubungan vertikal. Kemudian hubungan internal. Ya, suami, istri dan anak-anak. Hubungan eksternal. Ya, saya dengan keluarga besar, saya dengan sesama manusia, dengan semua orang, itu hubungan eksternal. Ya, kita harus belajar menghidupi gaya hidup membangun hubungan Bapak Ibu. Karena keluarga itu pasti terbentuk karena hubungan. Betul? Saya ada di dunia ini karena orang tua saya berhubungan. Betul? Makanya saya ada, ya. Allah kita adalah Allah yang suka membangun hubungan. Lihatlah bahwa Tuhan selalu datang ke Taman Eden cari manusia. Betul? Waktu manusia jatuh dalam dosa, Tuhan yang cari, bukan manusia yang cari Tuhan. Tuhan yang cari dan berkata, Adam, Adam, di manakah engkau? Tuhan kita adalah Tuhan yang suka membangun hubungan. Nah, Bapak Ibu, hari ini saya mau bagi 2 prinsip saja untuk Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa membangun pola hidup sebagai keluarga Tuhan. Sehingga kita bisa berkata, memang kita adalah keluarga. Oke? Ya, 2 prinsip ini harus menjadi ciri khas dari orang-orang Kristen, dari orang-orang percaya, dari orang-orang yang berkata, aku anak Allah. Prinsip yang pertama, Bapak Ibu, adalah hidup di dalam kasih. Kenapa? Karena Allah adalah kasih. Itu kualitas daripada Allah. Itu sifat Allah. Allah adalah kasih. Nah, karena kita datang berasal dari Allah, maka sifat yang paling utama yang muncul dalam diri kita itu adalah kasih. Makanya Yesus berkata begini, dunia akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, bahwa kamu adalah anak-anak Allah. Yaitu jika kamu saling mengasihi. Bukankah Yesus mengajar bahwa kalau kita cuma mengasihi orang yang baik sama kita, enggak beda dengan orang di luar sana. Enggak beda sama pemungut cukai. Enggak beda dengan orang-orang berdosa. Karena orang-orang di luar sana juga mengasihi orang yang baik sama dia. Kalau kita berbuat baik sama orang yang baik sama kita, kita sama dengan orang di luar sana. Itu sebabnya Yesus berkata begini, kasihilah musuhmu, berdoalah buat orang-orang yang menganiaya kamu. Beda kasih Tuhan. Amin. Dan kasih itulah yang harus mewarnai setiap kehidupan kita. Sebagai anak-anak Allah, kita harus tumbuh kembangkan ya kualitas hidup di dalam kasih Kristus. Coba Bapak Ibu perhatikan ayat ini. Ya, di dalam Kolose pasal 3 ayat 14, Paulus berkata begini, dan di atas semuanya itu, ya, berarti di atas semua hal-hal yang sudah dijelaskan oleh Paulus kepada jemaat di Kolose, ya, bagaimana menjadi manusia baru,
ya, lalu kemudian meninggalkan amarah, meninggalkan pertikaian, meninggalkan dosa-dosa yang lama, tidak lagi membuat pembedaan antara Yahudi, Yunani dan perbedaan ras, ya. Kemudian kenakanlah belas kasihan, kenakanlah kebaikan. Paulus bilang begini, tutup semua itu, kenakan seperti mengenakan jubah, tutup semua itu dengan kasih. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi kasih itu ya memiliki kuasa untuk mengikat, mempersatukan dan menyempurnakan, Bapak Ibu. Jadi keluarga yang dibangun atas dasar kasih yang tulus akan membuat kita mudah untuk saling terikat satu dengan yang lainnya. Contoh paling sederhana, orang menikah karena jatuh cinta, betul? Ya, cinta kemudian yang mengikat mereka, kemudian mempersatukan mereka. Betul enggak Bapak Ibu? Pernah Bapak Ibu menikah dengan semua orang, pokoknya besok pagi aku keluar ketemu laki-laki pertama yang aku lihat di depan mataku, di depan pintuku, itulah suamiku. Enggak kan? Kita enggak sembarang memilih. Ya, semua berdasarkan cinta. Tapi cinta manusia, cinta yang terbatas, cinta yang bersyarat, ya. Cinta yang sulit sekali berkorban. Berkorban kalau itu memberi faedah buat dirinya. Berkorban kalau itu menguntungkan. Berkorban kalau memberi kebaikan. Tapi kasih Tuhan itu adalah kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Kasih yang rela berkorban. Bahkan sekalipun kita tidak mendapatkan imbalan. Itu kasih Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Apapun yang kita lakukan dalam kehidupan bersama sebagai keluarga, ya, kalau itu tidak didasarkan kasih, itu tidak ada gunanya Bapak Ibu. Paulus tuliskan kepada jemaat di Korintus, di 1 Korintus pasal 13 ayat yang ketiga, dia berkata, sekalipun aku membagi-bagikan apa yang ada padaku, bahkan sekalipun aku memberikan diriku untuk dibakar, mati demi kamu, tapi kalau aku nggak punya kasih, dia bilang tidak ada gunanya. Itu sebabnya 1 Korintus 13 ayat 13, yang terbesar adalah kasih. Apa yang membuat Tuhan turun dari surga datang ke dunia? Kasih. Apa yang membuat Yesus rela mati untuk setiap orang yang percaya kepadanya? Kasih. Betul? Semua berdasarkan kasih. Nah, sebagai bagian dari keluarga Allah, maka kasih harus menjadi ciri khas yang harus dimiliki oleh semua orang percaya. Ya, itu yang pertama Bapak Ibu. Jadi mari kita sama-sama belajar untuk mengasihi. Itu adalah ciri daripada keluarga Allah. Saya mau bacakan beberapa ayat buat Bapak Ibu Saudara, bahwa kasih itu menjadi tanda kelahiran baru kita. Salah satu tanda kelahiran baru kita. Nah, saya mau kita lihat 1 Yohanes 3 ayat 14, saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. 1 Yohanes 3 ayat 14 dikatakan gini, kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Saya bacakan lagi. Kita tahu, saudara dan saya tahu bahwa kita udah pindah dari maut ke dalam hidup, itu karena kita mengasihi saudara kita. Jadi tanda bahwa kita udah berpindah, udah mengalami kelahiran baru, berpindah dari maut ke dalam hidup, itu karena ditandai gini, saya mengasihi saudara saya. Dengan semua keunikannya, dengan semua mungkin kejelekannya, dengan semua tabiatnya yang menjengkelkan, saya memutuskan mengasihi dia dengan kasih Kristus.
Karena orang yang sungguh-sungguh mengalami kasih Kristus sangat sulit membenci orang lain. Seketika daging kita bisa marah. Seketika daging kita bisa nggak terima. Tapi setiap kali Bapak Ibu izinkan Roh Kudus memimpin, menuntun kehidupan Bapak Ibu Saudara. Secepat itu saudara akan berkata begini, aku mengampuni kamu. Karena kita tidak akan biarkan kemudian kepahitan, kebencian, amarah itu kemudian merusak hati kita. Orang yang mengerti prinsip firman Tuhan adalah orang-orang yang ngerti bagaimana menjaga hatinya dengan segala kewaspadaan. Saudara bisa berkata yang buruk tentang saya di luar sana. Percayalah begini, saya tidak akan putuskan untuk membenci saudara. Saya akan terus mengasihi saudara. Saya akan terus sebut nama Bapak Ibu Saudara di dalam doa saya. Karena kalau saya membiarkan kemudian hati saya dinodai hanya oleh karena perkataan yang saya tahu gini, itu bukan saya dirugikan. Kenapa? Karena dari hatilah terpancar kehidupan. Jadi hidup saya itu ditentukan oleh hati saya. Rugi saya. Kalau saya memutuskan untuk membenci, tidak ada untungnya Bapak Ibu. Ya, saya memutuskan untuk tetap mengasihi. Nah, Bapak Ibu, kalimat selanjutnya berkata demikian. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Berarti belum pindah. Betul? Kalau dia masih tetap di dalam maut, berarti dia belum anak Allah. Keluarga yang benar itu seharusnya saling mengasihi. Betul Bapak Ibu sebagai orang tua, ya kita mengajari anak-anak kita kan kakak sama adik ya, saling mengasihi, tolong menolong ya, saling memperhatikan. Begitu yang Bapak Ibu ajarkan, itu idealnya kan saling mengasihi. Setuju Bapak Ibu? Enggak ya? Apa Bapak Ibu mengajari gini, karena kamu yang paling tua, kamu berhak memerintah adikmu lakukan apapun. Gitu. Enggak kan? Kita bilang yang tua coba jadi contoh ya buat adikmu. Kalau bisa tolong adikmu. Supaya apa? Supaya pelajarannya juga maju dan lain sebagainya. Coba adik, coba perhatikan apa yang kamu bisa lakukan buat kakakmu. Kan begitu, saling mengasihi. Nah di dalam keluarga Tuhan apalagi. Karena Tuhan adalah kasih. Itu ciri khas kita Bapak Ibu. Nah makanya Yohanes murid yang dikasih itu paling banyak bicara tentang kasih. Coba Bapak Ibu baca 1 Yohanes itu. Bapak Ibu akan lihat surat Yohanes itu bicara tentang kasih, tentang kasih. Saya nanti bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Tapi saya mau tegaskan buat Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tidak mengasihi, jangan-jangan kita masih di dalam maut, belum pindah. Artinya cuma tetangganya keluarga Allah. Ada orang yang ngaku-ngaku kerabat, ya. Oh, saya saudaranya ini, padahal bukan. Nah, itu yang akan terjadi nanti di hari-hari terakhir. Tuhan, gitu kan? Yesus bilang begini, enggak kenal, bukan keluarga di luar. Betul? 10 gadis, 5 bijak, 5 bodoh, ya kan? Banyak di luar sana gembar-gembor, oh enggak masuk karena enggak bawa persediaan minyak. Enggak. Salah satu penyebabnya mereka keterlambatan itu karena itu memang. Tapi ditolaknya itu dengar enggak? Waktu mereka gedor-gedor pintu. Ya, raja yang di dalam bilang apa? Enyala daripadaku sebab aku tidak mengenal engkau. Berarti enggak ada hubungan. Boleh ngaku-ngaku. Mereka menantikan kedatangan mempelai? Iya. Berarti gereja juga ya. Karena gereja kan menantikan kedatangan Tuhan. Tapi gereja yang di dalamnya orangnya tidak tahu hidup sebagai keluarga. Itu nanti yang akan ditolak. Oleh karena itu Bapak Ibu, yuk belajar mengasihi sejak sekarang. Ya, oke? Itu ciri khas kita. Saya bacakan beberapa ayat. 1 Yohanes 4 ayat ke-8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Jadi ciri kita mengenal Allah, hidup di dalam kasih. Saling mengasihi. Lagi. 1 Yohanes 4 ayat 20.
jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Jadi ciri keluarga Allah itu harus hidup di dalam kasih. Kita ngomong saya mengasihi Tuhan, tapi kita membenci saudara seiman kita. Kita membenci orang-orang di luar sana. Bapak Ibu, Alkitab berkata begini, kita sebenarnya pendusta. Ngomong-ngomong aja kenal Tuhan, padahal tidak hidup dengan gaya hidup Tuhan. Tidak mengasihi, masih di dalam maut, belum pindah, masih hidup dalam manusia lama. Yuk koreksi diri kita. Supaya nanti di hari terakhir jangan menyesal. Karena sudah gak ada kesempatan. Hari terakhir, gak ada hari tambahan. Udah terakhir. Tinggal keputusan, tok, pergi, jauh. Enyalah daripadaku. Udah gak ada hari tambahan. Kenapa? Hari terakhir. Berarti kita ini sedang mendekati hari terakhir. Yuk sama-sama menjalani kehidupan sebagai keluarga Tuhan. Dengan cara apa? Hidup dalam kasih. Coba lihat ayat 21 dari 1 Yohanes 4. Dan perintah ini kami terima dari Dia, dari Yesus Kristus. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Sampai di sini deal? Ya, kalau kita berkata kita keluarga Tuhan, nanti mau tinggal sama-sama Tuhan selama-lamanya, di mana Dia menjadi Bapa buat kita semua, maka pastikan gini, hiduplah di dalam kasih. Jangan membenci. Saudara susah sendiri. Ya, nggak apa-apa orang mau bicara jelek tentang kita. Bapak Ibu kalau itu benar bertobatlah. Kalau itu enggak benar anggaplah itu hensan yang lain. Udah gitu saja saya. Kalau itu enggak benar udah anggap aja hensan lain. Kalau saya salah saya akan datang dan berkata sorry. Kalau aku sudah buat salah. Udah clear. Simple kan Bapak Ibu? Ngapain dibuat susah? Hidup cuma sekali. Pastikan bahwa kita adalah bagian daripada keluarga Tuhan. Nah yang kedua, prinsip yang kedua Bapak Ibu. Bertekun dalam persekutuan. Di dalam Yohanes pasal yang pertama, ayatnya yang ketiga. 1 Yohanes pasal pertama ayat yang ketiga. Yohanes bilang begini, apa yang kami lihat, apa yang kami dengar, kami ceritakan kepadamu. Supaya kamu mendapat persekutuan dengan kami. Persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan anaknya Yesus Kristus. Bapa dan anaknya Yesus Kristus. Lalu kita siapa? Kita saudaranya. Karena Yesus menjadi yang sulung dari banyak saudara. Jadi kita harus hidup di dalam persekutuan Bapak Ibu. Ya, persekutuan adalah prinsip hidup bersama sebagai keluarga Tuhan. Mari saya kasih contoh. Jemaat mula-mula coba kita lihat ini. Ya, Bapak Ibu perhatikan jemaat mula-mula waktu mereka bertobat. Ya, mereka dikatakan bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Dan apa? Dalam persekutuan. Ya, saya lewatkan yang satu supaya saya nggak terlalu panjang nanti ya. Saya mau menekankan yang satu ini berkaitan dengan prinsip yang pertama bahwa kasih itu pasti berkaitan dengan hubungan ya di dalam persekutuan ya. Nggak ada keluarga yang nggak membangun hubungan, betul? Ya. Kita bersekutu bersama-sama ya, papa, mama, adik, anak ya, kakak, adik bersekutu bersama dengan mertua. Ada persekutuan, ada hubungan yang terjalin. Nah Bapak Ibu perhatikan bahwa orang-orang yang menerima perkataannya itu, perkataan Petrus waktu dia khotbah itu kira-kira 3.000 jiwa itu bertobat. Lalu mereka 3.000 ini, mereka ini kan 3.000 ini bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Bapak Ibu 3.000 orang. Coba ya kita lihat ayat 47, ini ayat 46. Dengan bertekun
Iya, dan dengan sehati mereka berkumpul, bersekutu. Di mana? Di bait Allah seperti kita ini. Berkumpul dalam persekutuan dalam jumlah yang besar. Dan mereka memecahkan roti di mana? Di rumah dalam kelompok-kelompok kecil, persekutuan kecil. Bapak Ibu lihat, persekutuan itu menjadi ciri khas yang kuat dari kekristenan pada waktu itu. Bagaimana mungkin kita mau mengaku sebagai keluarga Tuhan tapi nggak suka bersekutu dengan saudara seiman. Padahal orang-orang yang menyatakan diri sebagai orang percaya waktu itu, mereka kumpul dalam persekutuan yang besar di bait Allah, tapi mereka kumpul juga di rumah-rumah. Ya, secara bergilir, ya, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Ayat 47, dan mereka disukai semua orang. Bapak Ibu coba pikirkan sebentar. 3.000 orang bertobat, 120 murid yang menerima pencurahan Roh Kudus. Ya, Yesus pernah menampakkan diri setelah dia bangkit kepada 500 orang sekaligus. Berarti ada 380 yang tidak hadir waktu hari Pentakosta. Kemudian mereka selalu kumpul. Jadi kira-kira ya 3.500-an orang. Mereka hidup dalam persekutuan. Dan hebatnya begini, mereka bisa disukai semua orang loh. Orang itu bisa tertarik dengan persekutuan mereka. Dengan komunitas yang mereka bangun, orang bisa tertarik. Kenapa Bapak Ibu? Jawabannya sederhana. Karena mereka hidup di dalam kasih. Apa ciri hidup dalam kasih? Tidak mementingkan diri sendiri. Kita tahu kan kisahnya, mereka yang punya tanah lalu mereka lihat banyak janda-janda miskin. Kenapa banyak janda-janda miskin? Jangan lupa bahwa mereka ada di waktu itu di penjajahan Romawi. Ya, jadi yang pria-pria dipaksa kerja. Ya, dan kemudian catatan sejarah berkata bahwa mereka dipaksa kerja melampaui batas-batas kemanusiaan. Sehingga gini, banyak yang tidak kuat, lalu banyak suami-suami yang meninggal. Ya, karena kerja paksa. Lalu ya istri-istri jadi janda, makanya banyak janda-janda. Nanti kalau kita baca Kisah Rasul, lalu kemudian Petrus, kemudian Yakobus dan Yohanes memutuskan kita pilih 7 diaken. Untuk apa? Melayani janda-janda miskin dan anak-anak yatim. Bukan yatim piatu, anak-anak yatim. Kenapa? Papanya meninggal. Ya, lalu pemuka Yahudi berdiskusi dengan orang-orang Romawi, jangan paksa mereka bekerja melampaui batas. Nanti kamu kekurangan tenaga kalau mati semua. Maka ditetapkanlah oke lah mereka akan kerja 1 mil. Lalu Yesus datang dengan sebuah pernyataan. Kalau kamu disuruh berjalan 1 mil, jalanlah 2 mil. Oh, itu ciri khas orang Kristen. Karena memang sudah disepakati jalan cuma 1 mil. Kalau enggak banyak yang meninggal. Nah itu kisah yang terjadi Bapak Ibu. Ya, kemudian kita lihat cara hidup mereka. Kalau Bapak Ibu baca Kisah Rasul pasal 2. Ya, ayat 40 sampai 47 itu judulnya gini. Cara hidup jemaat mula-mula. Yang membuat mereka disukai oleh banyak orang. 1. Mereka bertekun dalam persekutuan. Mereka kuat satu dengan yang lainnya. Yang punya tanah dijual, dikasihkan sama yang kekurangan supaya terjadi keseimbangan. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa hidup sebagai keluarga Tuhan harus hidup saling mengasihi. Kasih itu manifestasi kasih apa? Memberi dan melayani. Oke? Manifestasi kasih apa? Memberi dan melayani. Yesus datang untuk melayani dan memberikan nyawanya. Gitu.
Ya, jadi mereka yang datang dalam persekutuan bukan datang untuk mengambil. Mereka datang begini, apa yang aku bisa tolong buat kamu. Makanya orang tiba-tiba melihat sebuah demonstrasi kehidupan yang berbeda. Ya, dari orang yang pegang kuat-kuat miliknya, tiba-tiba menjadi orang yang rela berbagi. Gitu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, coba kita lihat ayat ini. Apa yang Paulus ajarkan, ya. Kalau Bapak Ibu baca Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 5 dan seterusnya. Itu Paulus kemudian memberikan gambaran tentang Yesus Kristus. Bahwa dia tidak menganggap kesetaraan sebagai Allah sebagai hak yang harus dipertahankan. Mengambil rupa seorang hamba. Bahkan menyerahkan nyawanya. Itu sebabnya Tuhan Bapa memberikan kepadanya nama di atas segala nama. Dimuliakan. Kalau kita mau dimuliakan nanti di dalam keluarga Tuhan. Bapak Ibu harus begini nih. Ambil rupa seorang hamba. Baru Bapak Ibu bisa masuk dalam persekutuan. Kenapa? Karena di dalam komunitas, di dalam persekutuan. Keegoan kita itu akan dibunuh. Ya, kita nggak bisa datang dalam sebuah perhimpunan lalu gini, perhatiin aku dong yang harus dilayani, aku dong. Saudara akan ditolak keluar dari komunitas itu. Ya, nah ayat pertama, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada apa? Persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ya, baru kita bisa bersekutu kalau kita punya tujuan yang sama. Ya, punya kesatuan, punya kesatian itu gampang kumpul. Orang kalau sehati sepikir itu mau lakukan apapun gampang. Aku mau lakukan ini, ya. Langsung bilang, oke, aku ikut. Gampang Bapak Ibu. Ya, saya punya hubungan yang cukup dekat dengan Ko Yunus. Tadi malam saya WA dia. Saya bilang gini, Ko, hari Senin saya mau pergi ke area Brebes bagi-bagi sembako untuk hamba-hamba Tuhan. Terus saya kasih koma, ikut. Dia langsung bilang, ikut. Gitu. Kenapa? Gampang. Sehati sepikir, udah sering ngobrol, kita punya visi yang sama, kita bergerak dengan nilai dan prinsip yang sama. Gampang sekali bergerak. Kalau saya berkata begini, kayaknya gereja butuh, saya nggak pernah ngomong begitu, ya. Sama dia saya nggak pernah ngomong uang. Kalau saya bilang kayaknya gereja butuh, itu langsung tiba-tiba gitu. Untuk gereja, kamu perlu apa? Kamu butuh apa? Gitu, ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Paulus itu dia berkata begini, aku tidak temukan seorang yang sehati sepikir dengan aku kecuali Timotius. Sehati sepikir itu gampang. Aku mau ke Tegal, oke, kita ke Tegal. Aku mau lakukan ini, oke, aku support. Itu sehati sepikir. Kitab Amos berkata begini, berjalankah dua orang kalau mereka tidak sepakat? Enggak kan? Kalau kita mau pergi makan aja ya, saya sama anak-anak, kita mau pergi makan di Tegal. Yang satu bilang, bakso, soto. Apa ini, kesukaannya Han? Bukan. Nasi geprek. Dia mesti nasi geprek, ya kan? Nah, terus kita jadi pergi? Nggak jadi, ya kan? Ayo mau kemana? Karena nggak sepakat. Pecah kan? Bapak Ibu lihat. Nggak mungkin kemudian orang bisa melihat nih keluarga ini setiap kali makan pasti pencar 5. Gak pernah duduk makan bersama tuh gak pernah. Kenapa? Yang satu di soto Lamongan, yang satu nasi goreng, yang satu bakso, yang satu nasi geprek. Loh, keluarga kok makan pisah-pisah. Ini gak enak dilihat, betul Bapak Ibu? Tapi kalau kumpul gitu kan, ya setiap kali ketemu selalu berlima. Ketemu lagi berlima lagi, ketemu lagi berlima. Ini keluarga kemana-mana bersama. Kok bisa bersama? Karena sehati, satu tujuan, satu jiwa. Betul?
Bagaimana caranya bisa sehati, satu jiwa, satu tujuan? Caranya gini, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri. Kalau masing-masing mempertahankan bakso, pokoknya seumur hidup bakso nggak ada lain. Ya nggak bakalan bisa pergi bareng, betul? Harus belajar tidak mencari kepentingan diri sendiri. Apa itu? Kasih. Kasih itu tidak mementingkan diri sendiri. Kasih itu rela berkorban. Bapak Ibu, untuk bisa tidak mementingkan diri sendiri, Bapak Ibu harus belajar begini. Dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Kalau nggak ada kerendahan hati, mau menempatkan orang lain lebih utama. Mau apa? Bakso, oke, aku ikut. Besok kita soto Lamongan. Oke, dengan rendah hati semua bilang oke, soto Lamongan gitu. Ya, saya mau capcay. Oke, capcay semua. Bapak Ibu lihat, bukankah itu menjadi sebuah persekutuan yang indah? Selama Bapak Ibu masih mencari kepentingan diri sendiri, kita nggak bisa ada di dalam persekutuan yang kemudian bisa membuat persekutuan itu disukai oleh semua orang. Belajarlah rendah hati untuk bisa menempatkan orang lain lebih utama dari kepentingan diri kita sendiri. Bapak Ibu, kalau ada satu kondisi yang tidak baik di pemandangan Tuhan, itu adalah gini, seorang diri. Di Taman Eden Tuhan bilang gini, tidak baik manusia itu seorang diri. Itu bukan hanya bicara tentang pernikahan loh. Itu bicara sampai kehidupan sehari-hari. Coba lihat apa yang Salomo tuliskan. Amsal 18 ayat yang ke-1. Orang yang menyendiri sendirian mencari keinginannya. Coba, saudara kalau lihat satu orang kemudian dia menyendiri, ya, saudara pikir dia lagi memikirkan kondisi bangsa ini? Enggak, dia memikirkan dirinya sendiri. Kenapa? Kenapa semua kayak begini? Kenapa saya? Kenapa? Dia apa yang dipikirkan? Keinginan dirinya sendiri. Perhatikan, amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Orang ngomong gampang marah gitu ya. Selalu dilawan, selalu protes, selalu dibantah ya. Kenapa? Yang dipikirkan dirinya sendiri. Jadi yang dia pikir kebenaran diri sendiri. Pokoknya ini ya, aku yang paling benar. Nah, orang yang merasa paling adalah orang yang paling sulit untuk saling. Ya, renungkan Bapak Ibu. Coba lihat terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Orang yang memisahkan diri, menyendiri kan, dari orang lain berarti memperhatikan diri sendiri saja. Setiap pendapat orang lain ia bantah. Pernah ketemu sama orang yang suka sendiri? Saudara ngomong apa aja, kasih nasihat, kasih pertimbangan, selalu dibantah. Nggak bisa. Pokoknya begini. Iya, yang penting saya ini hidup saya ini mau pokoknya selalu dibantah. Ya. Ini firman Tuhan yang ngomong. Gampang tersinggung, gampang meledak amarahnya. Ya. Jadi Bapak Ibu jangan menyendiri. Oke? Ya. Kita butuh orang lain. Dokter butuh pasien, pengacara butuh klien, pedagang butuh pembeli, betul? Guru butuh murid, ya. Nggak ada orang bisa hidup sendiri, pasti perilakunya aneh dan apa? Gampang meledak amarahnya, suka berbantah-bantahan, ya. Nah, itu Alkitab ngomong. Jadi Bapak Ibu, kita butuh orang lain. Untuk apa? Yang pertama, untuk
menolong kita mengembangkan karakter Kristus. Menolong kita bertumbuh dalam keserupaan dengan Kristus. Kita butuh orang lain, Bapak Ibu. Mengembangkan talenta, mengembangkan karunia, mengembangkan bakat kita. Bisa dilakukan sendiri. Bapak Ibu punya bakat musik, Bapak Ibu bisa belajar sendiri. Nggak usah panggil guru juga bisa. Lihat YouTube, Bapak Ibu bisa lakukan sendiri. Tapi untuk mengembangkan karakter Kristus kita harus ada di komunitas. Untuk menjadi orang yang murah hati, Bapak Ibu perlu orang yang susah dalam hal keuangan. Betul? Untuk menjadi sabar seperti Kristus, saudara butuh orang yang menjengkelkan. Gimana enggak? Untuk bertumbuh dalam kualitas Tuhan, Bapak Ibu butuh orang lain. Coba, gimana caranya belajar mengampuni? Kalau sendirian, lu enggak pernah tersinggung, enggak pernah disakiti, gimana mau belajar mengampuni? Ya enggak, ya enggak. Coba beritahu saya. Allah kita adalah Allah yang suka mengampuni. Dia mengampuni kita, oleh karena itu dia minta kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Nah, bagaimana bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita kalau kita sendirian? Jadi harus ada orang yang membuat kesalahan kepada kita, baru kita bisa belajar mengampuni. Betul enggak Bapak Ibu? Nah, artinya Bapak Ibu harus berkomunitas. Jangan sendirian. Kenapa? Karena itulah wadah yang Tuhan sediakan untuk apa? Mengembangkan karakter Kristus. Paulus pernah konflik? Pernah dong dengan Barnabas gara-gara Markus. Karena Markus ini seenaknya saja ikut pelayanan, kalau mau ikut, enggak. Tiba-tiba ditinggalkan mereka. Paulus bilang aku gak suka orang yang enggak punya komitmen. Ya, Barnabas bilang tolonglah, enggak apa-apa lah gitu. Akhirnya mereka gak sepakat, mereka berpisah. Ya, apakah Paulus membenci Markus? Enggak, satu kali dia tulis sama Timotius, bawa Markus ketemu sama aku perlu pelayanannya. Coba lihat, orang yang bertumbuh dalam karakter Kristus mengerti bahwa dia butuh orang lain. Bapak Ibu, kita butuh orang lain. Bapak Ibu mau bertumbuh dalam hal apa? Ya, dalam karakter Kristus. Memberi. Ya kan, Bapak Ibu butuh orang yang punya kebutuhan kan, baru bisa memberi. Mengampuni. Apalagi? Melayani. Ya, kalau Bapak Ibu mau melayani seperti Kristus melayani, mana bisa Bapak Ibu di rumah, terus di kamar terus. Kapan Bapak Ibu bisa melayani? Ada di dalam komunitas. Makanya itu yang dikerjakan jemaat mula-mula. Mereka ada di dalam bait Allah seperti kita ini. Tapi mereka juga kumpul dengan keluarga-keluarga yang lain di rumah. Komunitas kecil. Karena di komunitas besar lebih sulit kemudian memanifestasikan karunia. Yang kedua Bapak Ibu, ya, bahwa kita butuh orang lain di dalam komunitas untuk memanifestasikan karunia dan kebaikan Tuhan. Setiap kita tuh punya karunia, ya. Coba Bapak Ibu lihat. Ya, 1 Petrus 4 ayat ke-10 terjemahan ayat Alkitab yang terbuka. Karena setiap orang telah menerima karunia, setiap kita minimal satu. Ya, pergunakanlah itu karunia itu untuk melayani satu dengan yang lainnya. Bagaimana caranya mau melayani satu dengan yang lainnya kalau kita sendirian, nggak ada di komunitas. Tapi kan saya tiap hari di toko ketemu orang. Tapi kan Bapak Ibu mengembangkan hal-hal yang Bapak Ibu kerjakan untuk kepentingan kita kan. Bagaimana dengan kepentingan tubuh Kristus? Kita harus ada kumpul sama tubuh Kristus. Makanya saya memutuskan untuk ada di dalam tubuh Kristus supaya karunia saya bisa bekerja. Karunia saya guru. Makanya saya sangat senang kalau ada di tubuh Kristus. Kemudian orang minta nasihat atau saya mengajar, wow saya senang banget. Bapak Ibu suruh saya 2 jam ngajar begini.
Wah, saya tahan, Bapak Ibu mungkin yang enggak tahan. Ya. Nah, masing-masing kita punya karunia mengajar, ada karunia bermain musik, ya kan? Itu dipergunakan untuk melayani satu dengan yang lainnya sebagai pelayan yang baik atas berbagai kasih karunia. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Jadi komunitas persekutuan itu wadah untuk saling melayani. Apa karunia Bapak Ibu Saudara? Karunia menasehati. Bapak Ibu perlu orang lain untuk dinasehati. Perlu ketemu orang lain yang bermasalah. Ya, supaya karuniamu bisa dipakai. Ya, coba kita lihat lagi. Kita butuh orang lain untuk apa? Untuk menolong kita, memberikan support dan motivasi. Ya. Jadi waktu kita lihat kehidupan orang lain, waktu dia bersaksi, ya, kesaksiannya kemudian memotivasi kita. Oh, aku harus seperti ini juga. Iya kan? Itu menolong kita loh, kesaksian-kesaksian orang-orang yang ada di komunitas kita. Kemudian menjadi inspirasi kita untuk mengerjakan apa yang Tuhan mau. Kita butuh support orang lain untuk hidup di dalam kehendak Allah. Kamu pasti bisa, aku support kamu, aku dukung doa. Beberapa orang selalu gini, Pak, tolong dukung doa ya. Saya mau lakukan ini. Siap. Loh. Dia sadar bahwa dia perlu kekuatan Tuhan untuk mengerjakan hal yang dia tahu ini agak sulit. Ini perlu Tuhan. Tapi dia tahu juga dia butuh support. Dia butuh motivasi dari saudara seiman. Untuk apa? Untuk dia bisa betul-betul bisa bertekun. Punya keyakinan yang kuat untuk mengerjakannya. Nah, kalau kita nggak punya teman, coba siapa yang mau support kita? Siapa yang mau kasih motivasi buat kita? Kita butuh orang lain, Bapak Ibu. Ya, dan berikutnya, kita butuh orang lain, komunitas untuk apa? Mengawasi pertumbuhan kerohanian kita. Kita perlu orang lain untuk memantau pertumbuhan rohani kita. Kayaknya kamu udah lama deh enggak pernah doa. Biasanya kamu selalu ada di dalam persekutuan doa. Kok hari ini kenapa sih? Nah Bapak Ibu, ada orang-orang yang memperhatikan kita. Nah orang yang suka sendiri, sudah usah campur-campur urusan saya. Oh urus saja urusanmu sendiri. Nah coba lihat, orang kalau suka sendirian itu susah terima pertimbangan. Susah terima nasihat. Padahal maksudnya baik. Ada orang-orang yang kemudian memperhatikan, memantau pertumbuhan iman kita. Berterima kasihlah buat orang-orang yang selalu nanya kita, kok lama enggak ke gereja? Bapak Ibu bukan dia kurang kerjaan. Kalau bisa sih saya enggak mau urus orang lain. Kalau bisa. Ya, coba apa untungnya saya urus orang lain? Malah saya bisa disalah mengerti. Tapi karena ini prinsip firman Tuhan. Bertolong-tolonglah dalam menanggung bebanmu. Yesus bilang bertolong-tolonglah. Hendaklah kamu saling menguatkan, saling memperhatikan. Nah firman Tuhan suruh saling memperhatikan. Mau ndak mau sebagai keluarga Allah. Saya mulai memperhatikan kayaknya udah lama ya. Ndak dekom. Kayaknya udah lama ya ndak ikut kebaktian doa. Bapak Ibu, bukan kurang kerjaan. Banyak hal yang saya bisa kerjakan. Tapi saya mau belajar menghidupi persekutuan di dalam Kristus. Di mana kita harus saling membangun, saling menguatkan, saling memotivasi, saling menyemangati dan lain sebagainya. Kita butuh orang lain untuk menolong kita memantau pertumbuhan rohani kita. Jadi kalau ada orang yang ingatkan Bapak Ibu Saudara, jangan marah. Dia sedang menghidupi prinsip firman Tuhan. Untuk membangun kehidupan saling. Baca nanti Ibrani 10 ayat 24.
Cari cara bagaimana kamu bisa menolong orang lain demi kemajuannya. Itu juga yang dicatat di dalam Roma pasal 15 ayat yang pertama. Ayat visi kita tahun yang lalu. Cari cara bagaimana menolong orang lain ya supaya dia maju, supaya dia terbangun. Loh, cari cara ngurusi orang lain Bapak Ibu demi kebaikannya. Itu kan seringkali kita dimarahi. Tapi Tuhan suruh kita seperti itu. Jangan pikirkan diri sendiri. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kita butuh orang lain untuk menolong mengawasi pertumbuhan rohani kita. Ya, dan yang terakhir, kita butuh orang lain ya untuk apa? Untuk menolong, untuk menopang dan menjaga kita tetap kuat. Bapak Ibu coba perhatikan ayat ini. Seorang yang berdiri sendiri dapat diserang dan dikalahkan. Tetapi dua orang dapat berdiri saling membelakangi dan menaklukkan. Tiga bahkan lebih kuat karena tali yang dikepang tiga tidak mudah putus. Dua kuat, tiga lebih kuat. Ya, Bapak Ibu perhatikan. Jadi kita butuh orang lain untuk menopang kita, untuk menjaga kita supaya kita tidak mudah jatuh. Kalau Bapak Ibu tidak ada di dalam persekutuan, Bapak Ibu tidak memiliki wadah untuk berinteraksi dan membangun keserupaan dengan Kristus. Bapak Ibu tidak memiliki kesempatan untuk mengembangkan karunia. Bapak Ibu tidak memiliki kesempatan untuk melayani ya karena Bapak Ibu seorang diri. Ya, Bapak Ibu tidak akan memiliki pertumbuhan rohani yang terpantau, terawasi. Karena Bapak Ibu tidak mengizinkan orang cawi-cawi hidupmu. Ya, Bapak Ibu tidak ada yang menjaga engkau sehingga engkau mudah jatuh. Mari saya beritahu Bapak Ibu Saudara. Alkitab bilang bahwa keadaan zaman makin lama makin jahat. Bapak Ibu harus tahu itu. Dan kita sedang ada di dunia yang sedang menuju kepada kehancurannya. Bapak Ibu harus tahu itu. Bapak Ibu harus tahu bahwa antikris akan menguasai. Bapak Ibu harus tahu itu. Itu pasti terjadi. Nah, tahukah Bapak Ibu kenapa Tuhan mempersiapkan persekutuan atau komunitas kecil? Ya, itu komunitas kecil itu menjadi wadah untuk mempersiapkan gereja di masa sulit. Bagaimana kalau pemimpin negara berikutnya tidak nasionalis, lalu semua gereja ditutup? Bapak Ibu yang tidak biasa punya komunitas, berat bertahan. Sendirian sih, Alkitab ngomong gak mungkin bisa bertahan. Tapi kalau ada teman, kita bisa. Itu sebabnya Tuhan izinkan pandemi untuk bawa keluarga kembali. Ibadah di rumah itu latihan. Keluarga itulah komunitas yang paling kecil, betul? Latihan. Jadi kalau ada papa mama bilang yuk bikin mesbah, jangan bilang bosan gitu. Bapak Ibu itu latihan. Saya nggak tahu apa yang akan terjadi di hari-hari ke depan sana, nggak tahu. Tapi Alkitab berkata bahwa hari-hari ke depan akan datang masa yang sangat sukar. Dunia sedang menuju kehancurannya. Dan pemimpin yang akan memimpin dunia adalah antikris. Artinya anti Yesus. Nah saudara Yesus, dia anti. Saudara pasti teraniaya. Nggak mungkin kalau Bapak Ibu nggak ada dalam komunitas, siapa yang jaga Bapak Ibu untuk tetap kuat. Nggak mungkin. Tuhan sudah dari awal bilang gini, manusia itu seorang diri nggak baik. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ingat, kita adalah keluarga. Amin. Saudara kalau merasa sendiri, ingat, saya ada buat Bapak Ibu Saudara sebagai keluarga. Bapak Ibu sedang susah, saya ada dengan Bapak Ibu sebagai keluarga.
Apa yang saya bisa lakukan, saya akan lakukan semaksimal yang saya bisa buat. Karena apa? Karena Bapak Ibu adalah keluarga saya di dalam Tuhan. Yang saya harus kasihi, yang saya harus topang, yang saya harus support, motivasi dan lain sebagainya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Yuk mari kita siapkan hati kita, kita akan masuk dalam perjamuan kudus kita. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang ada di tangan kanan kita yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Mari angkat anggur di tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang ada di tangan kanan kita, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Mari ambil waktu sejenak kita bersyukur kepada Tuhan. Oh, terima kasih. Terima kasih. Ku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu Yesus. Darahmu sucikan, darahmu tebus semua dosaku. Aku mengasihimu, sebab Tuhan terlebih dulu mengasihi kami. Terima kasih Kau jadikan kami ciptaan yang baru, jadi anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih. Terima kasih. Bapa, terima kasih. Kami boleh jadi bagian dalam keluarga Allah. Karena Kau telah karuniakan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Mati tebus dosa kami, supaya kami boleh diterima kembali menjadi bagian daripada keluarga kerajaan Allah. Kiranya Roh Kudus menolong setiap kami untuk menghidupi setiap kebenaran yang kami sudah belajar. Sebagai jemaat, setiap kami mengerti bahwa kami harus hidup sebagai keluarga, satu dengan yang lainnya. Saling mengasihi, saling tercipta sebuah komunitas hubungan yang erat intim di dalam Kristus. Kiranya kasih Kristus mengikat kami semua, mempersatukan kami dan menyempurnakan hubungan kami menjadi keluarga kerajaan Allah. Terima kasih
Di dalam dan demi nama Yesus Kristus kami bersyukur dan sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita tetap berdiri, kita akan selesaikan ibadah kita. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari Bapak Ibu arahkan hatimu kepada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dan bawalah berkat yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dari Allah Bapa yang mengasihi kita, kasih karunia dari Kristus Yesus Tuhan kita, di dalam persekutuan yang erat dan intim dengan Allah Roh Kudus, kiranya memimpin menyertai setiap perjalanan hidup kita, akan mengalami banyak kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kita pulang membawa berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat yang disempurnakan dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan dalam nama Yesus, katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.